Manchester City mencatat sejarah dengan melaju ke semifinal Piala FA untuk ke-6 kalinya berturut-turut setelah mengalahkan Newcastle United 2-0. Kemenangan ini menambah catatan dominasi City dalam kompetisi ini. Manchester City jika tetap dalam performa seperti ini akan menjadi ancaman yang mengerikan bagi lawan-lawannya. Pertanyaannya adalah tim mana yang mampu menjegal mereka? Dengan dominasi mereka di Piala FA dan kekuatan mereka di Liga Primer serta Liga Champions, potensi meraih treble kembali semakin terbuka bagi City. Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Manchester City berhasil memastikan tempat mereka di semifinal Piala FA setelah mengalahkan Newcastle United dengan skor 2-0 pada pertandingan yang digelar di Etihad Stadium. Pertandingan yang berlangsung dini hari tadi membuat para penggemar City meraih kebahagiaan, sekaligus menambah catatan sejarah baru bagi tim asuhan Pep Guardiola. Di babak pertama, Bernardo Silva menjadi bintang gemilang dengan mengemas brace yang membawa timnya unggul. Dukungan penuh dari para pendukung di stadion juga turut memberi motivasi bagi City untuk menampilkan performa terbaik. Kemenangan ini bukan hanya tentang mencapai semifinal, tetapi juga mencatatkan rekor baru bagi Manchester City. Sulit untuk melihat tim mana yang akan menghentikan Manchester City ketika mereka berada dalam mood seperti ini. Prospek treble berturut-turut tentu saja terlihat sangat dekat dengan kekuatan dan kualitas skuad mereka. Bahkan tanpa Kevin De Bruyne dan kiper Ederson yang cedera, mereka masih unggul jauh dari tim Newcastle yang bermain bagus namun penampilan terbatas dalam mencoba mengalahkan juara Eropa asuhan Pep Guardiola. Hanya membalas 2 tembakan ke gawang tuan rumah adalah yang terburuk bagi Newcastle di kompetisi manapun sejak 2015. Dan City tahu cara menyelesaikan pertandingan dengan kelas mereka dalam menjaga bola untuk jangka waktu yang lama. Mereka seperti mesin yang diminyaki dengan baik dengan setiap bagian dari skuadnya mengetahui apa yang harus dilakukan ketika dipanggil. Dan mereka juga tampak haus akan lebih banyak trofi di akhir kampanye ini. Beberapa penampilan luar biasa dari para pemain City termasuk penampilan gemilang dari Rodri, Jeremy Doku, dan Bernardo Silva. Tetapi Phil Foden mendapat pujian dengan kreativitasnya yang menyenangkan untuk disaksikan oleh tim pemburu treble asuhan Guardiola. Foden dengan kepiawaiannya dalam menciptakan peluang dan membangun serangan menjadi motor utama di lini tengah City. Setiap sentuhan bola dan keputusan yang diambilnya di lapangan memberikan dampak yang signifikan bagi permainan timnya. Kemampuan Foden untuk bergerak dengan gesit di antara barisan pertahanan lawan dan mengarahkan serangan City dengan akurasi tinggi menjadi kunci dalam kesuksesan tim pada pertandingan tersebut. Kreativitasnya dan pemahaman yang baik akan permainan membuatnya layak mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik pertandingan. The Citizen menghidupkan peluang untuk mempertahankan treble yang diraih musim lalu. Dengan mereka masih bersaing di Liga Primer, Liga Champions, dan Piala FA. Pep Guardiola sukses mencapai semifinal Piala Domestik Utama dalam 13 dari 15 musim kepemimpinannya. Copa del Rey 3 dari 4 musim, DFB Pokal 3 dari 3 musim, Piala FA 7 dari 8 musim. Statistik ini menunjukkan konsistensi dan keunggulan Pep Guardiola dalam membawa timnya ke tahap-tahap akhir kompetisi domestik. Keberhasilan ini memberikan keyakinan bagi para penggemar Manchester City bahwa tim mereka memiliki peluang besar untuk meraih sukses besar di musim ini. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan komentar kepada BBC Match of the Day setelah kemenangan mereka. Kedengarannya sangat bagus, saya tahu kami bermain untuk memenangkan final. Tetapi untuk memenangkannya, Anda harus memenangkan putaran sebelumnya. Kami memenangkan 4 final Piala Carabao berturut-turut dan sekarang kami berada di 6 semifinal Piala FA berturut-turut.
Berlari dan bermain seperti yang mereka lakukan sungguh luar biasa. Selamat kepada tim, belum pernah ada yang melakukan itu sebelumnya. Kami bermain sangat baik. Kami sangat aman saat menguasai bola. Mateo Kovacic, Rodri, dan Bernardo Silva menguasai bola dengan sangat baik. Permainannya sangat bagus. Anda melihat kami ketika kami kembali setiap 3 hari. Kami membutuhkan Kevin De Bruyne, Jack Grealish, dan Erling Haaland untuk kembali dalam kondisi terbaik. Pernyataan Guardiola menggambarkan kepuasannya terhadap penampilan tim dan menyoroti kebutuhan untuk konsistensi serta kedalaman skuad yang dibutuhkan dalam menjalani jadwal padat. Dengan pemain kunci seperti De Bruyne, Grealish, dan Haaland dalam proses pemulihan, City optimis akan semakin kuat menuju tahap-tahap krusial di musim ini. Manchester City telah mencatatkan namanya dalam sejarah Piala FA dengan menjadi tim pertama yang mencapai semifinal dalam 6 musim berturut-turut. Di bawah kepemimpinan Pep Guardiola, mereka juga telah mencapai 4 besar dalam 7 dari 8 musim, menegaskan dominasi mereka dalam kompetisi ini. Pertandingan tandang melawan Manchester City menjadi momok bagi Newcastle. Dengan catatan 16 kekalahan dari 17 pertemuan terakhir di semua kompetisi. Bahkan mereka mengalami kekalahan lebih lama hanya saat bertandang ke markas Arsenal dengan rentetan 11 kekalahan antara tahun 2012 dan 2021. Rekor kandang Manchester City juga menjadi sorotan dengan mereka mencetak gol dalam 57 pertandingan kandang terakhir di semua kompetisi. Sementara itu, Newcastle mengalami kegagalan mencetak gol untuk pertama kalinya dalam 14 pertandingan terakhir mereka. Kemenangan Manchester City atas Newcastle juga didorong oleh kontribusi penting Bernardo Silva yang mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut. Ini menjadi musim ketiga berturut-turut di mana Silva mencapai 2 digit gol dalam satu musim bersama Manchester City. Namun, statistik tidak selalu berpihak kepada tim tamu. Pelatih Newcastle Eddie Howe telah mengalami 16 kekalahan dari 18 pertemuannya dengan Manchester City di semua kompetisi, menjadikannya salah satu lawan yang paling sering dikalahkan selain Liverpool. Di sisi lain, performa Newcastle di pertandingan tersebut mengecewakan dengan hanya melepaskan 2 tembakan, yang merupakan jumlah terendah dalam satu pertandingan di semua kompetisi sejak November 2015. Meskipun kekalahan ini menjadi pukulan bagi Newcastle, mereka dapat belajar dari pengalaman ini untuk meningkatkan performa mereka di masa depan. Sementara Manchester City terus menapaki jalan menuju kesuksesan dengan keyakinan yang semakin meningkat, semakin dekat dengan meraih gelar-gelar bergengsi di musim ini. Nah, bagaimana menurut Football Lovers setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.